Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online, mari kita satukan hati kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kembali kami datang berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan hadir. Tuhan Engkau melawat umat-umat-Mu. Mereka yang membutuhkan pertolongan, biarlah hari ini Tuhan Engkau jawab doa-doa mereka. Terima kasih, tuntun kami, bawa kami untuk kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu. Hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuh kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sembah Dia, katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi bersama-sama katakan,
datang. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Satu yang kami rindu, Roh Kudus jamah kami, ubah hidup kami ya Tuhan. Bawa kami untuk kami mendekat kepadamu, berbicara buat kami ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Itu yang kami rindukan. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara mulai buka suaranya, angkat suaranya, sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, bawa kami penuhi kami. Jamah hidup kami,
Sweet Spirit. Makasih Roh Kudus. Makasih Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Ora labata karalamaya sebenarnya. Ya Roh Kudus, pimpin kami. Ora Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindu ya Tuhan. Laba. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, penuhi, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk urapan kasih yang menguatkan, menyegarkan setiap kami. Tuhan, Kau lawat dan jamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, perbaharui setiap hati kami. Perbaharui ya Tuhan pikiran kami dengan firman. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau ubah kami. Ubah kami. Kami mau simpan firman-Mu agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini Roh Kudus penuhi kami. Ampuni dosa dan salah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sucikan hati nurani kami. Berbicara secara khusus, secara pribadi kami mau dengarkan firman-Mu. Karena kami mengasihi Tuhan. Kami haus rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Tentang yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saya ingin bagikan satu hal yang penting hari ini tentang janganlah mendukakan Roh Kudus. Jadi ada beberapa hal yang kita akan bahas, ya kan saudara. Mengapa kita jangan mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Lalu apa ya Tuhan, saudara, hal-hal yang membuat Roh Kudus itu bisa berduka. Dan sebaliknya, ya kan, apa, ya kan, kapan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ingin ajak saudara untuk baca ini dasar firman-Nya. Dari Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Saya ingin ajak kita belajar firman hari ini. Saya berdoa biar firman ini bisa kita simpan di dalam lubuk hati kita. Kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, ketika Roh Kudus berduka, kita dukakan Roh Kudus. Tandanya itu apa? Hilangnya sukacita keselamatan. Bukan keselamatannya yang hilang, bukan Roh Kudusnya yang hilang, tapi sukacita keselamatan kita hilang. Ya, pada waktu kita mendukakan Roh Kudus, saudaraku maka kita sedang memberikan apa? Akses, kesempatan kepada iblis, ya saudara, untuk mencobai kita. Ya kan? Untuk mencobai kita supaya kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata manusia.
Tetapi kita sendiri tidak menyadari itu adalah kejahatan ketika kita mendukakan Roh Kudus. Saudaraku, nah apa sih yang membuat kita mendukakan? Jadi jangan dukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu. Roh Kudus sebagai meterai, sebagai tanda daripada keselamatan kita. Katakan amin saudara, keselamatan. Orang-orang yang sepertinya ketika dia berbuat dosa, berbuat jahat, berkata jahat, yang awalnya hilang sukacita keselamatan, tapi lama-lama dia udah gak kerasa lagi. Nah ini berbahaya. Kalau terus lalu dia meninggal, saya gak tahu, dia bisa mati dalam dosa itu. Nah oleh karena itu hari ini saudaraku, firman Tuhan datang ini karena saya bilang penting sekali untuk kita perhatikan baik. Ya, Tuhan tuh ingin saudara dan saya kita berlaku jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita bersalah, biasa Roh Kudus tegur kita, templak. Ya kan saudara, dengan tandanya apa? Hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Saat itu harus punya keberanian. Ampuni dosaku ya Tuhan. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kembalikan sukacita keselamatan itu. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Nah itu, minta anugerah supaya bisa menjauhi kejahatan. Ya, kita lihat di sini. Apa sih yang menyebabkan kita mendukakan Roh Kudus? Ayat 31. Ya, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal, tokoh daripada kegerakan atau kebangunan rohani namanya Charles Spurgeon, saudara. Dia berkata begini, hidup yang tidak kudus itu akan mendukakan Roh Kudus. Ya, hidup yang tidak kudus adalah hidup yang mendukakan Roh Kudus. Martin Luther menambahkan, saudaraku, ini tokoh reformasi ya daripada gereja. Dia berkata begini, ketika kita mendukakan Roh Kudus, ya, kita akan menolak nasihat dan didikan Tuhan. Cenderung kalau kita nggak kembali ke Tuhan, nggak bertobat, saudaraku, cenderung kita akan menjadi orang bebal, maksudnya. Saudara, orang bebal yang nggak bisa dengar nasihat, nggak terima didikan Tuhan, yang menyebabkan luka yang lebih dalam dan tidak tersembuhkan. Saudara, jadi kalau saya ambil dari kitab Roma pasal 14, ya kan, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku yang sebisnis. Jadi artinya apa? Kalau kita menolak hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita menolak untuk hidup damai dengan semua orang, kalau kita menolak bersukacita senantiasa oleh Roh Kudus, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Ya, ini saya punya kesimpulan, saudaraku. Jadi kita bisa mendukakan Roh Kudus melalui apa? Pikiran kita, ya, perkataan dan perbuatan kita. Nah, ketika kita mendukakan Roh Kudus, kita sedang menghancurkan hati Tuhan. Lalu kita memberikan kesempatan kepada iblis, saudaraku. Tetapi kita gak kehilangan Roh Kudus. Kenapa? Karena masih ada pintu anugerah untuk kita bisa datang, ya saudara, bertobat, saudara, lalu minta dipulihkan. Nah itu kata kuncinya. Katakan amin. Ini tuh sebenarnya kabar baik. Saya melihat ya, Tuhan tuh kalau dia udah selamatkan seseorang, dia tuh berketetapan, ya kan, agar orang itu atau kita harus selamat. Harus selamat. Apapun caranya, dia akan buat supaya kita selamat. Katakan amin. Dia tidak ingin satu orang binasa. Tidak ingin kita mati dalam dosa
yang kita belum akui. Saudara katakan amin. Ini tuh benar-benar anugerah yang melampaui pengetahuan kita. Melampaui begitu besar kasih, begitu dalamnya kasihnya. Katakan amin. Itu Tuhan. Saya melihat saudaraku, ya kan? Saya yakin seberapa besar kejahatan kita. Seberapa dalamnya kita sudah jatuh. Saya yakin anugerah Tuhan itu masih jauh lebih besar dari itu. Katakan, ini yang harus kita pegang. Oleh karena itu lebih baik saudaraku kita selesai di hadapan Allah. Saudara berkenan di hadapan Allah. Tetapi dengan konsekuensi seperti Daud diludahin oleh manusia. Tidak apa-apa. Yang penting selesai di hadapan Allah. Ketimbang kita lakukan mengucapkan, membenarkan diri, buat pembenaran. Tapi kita tetap kehilangan sukacita keselamatan. Yang ujungnya kita kehilangan keselamatan itu sendiri. Nah, sekarang kapan kita mendukakan Roh Kudus? Kapan? Kapan saat kita mendukakan Roh Kudus? Terjadinya kapan? Kita mendukakan Roh Kudus Allah ketika kita menyimpan perasaan terluka. Saya halusin perasaan terluka. Boleh dikata perasaan yang terluka yang tidak disembuhkan. Ini namanya dosa. Inilah cikal bakal dosa. Saudaraku, yang akan membuat kita terhina, terpuruk. Saudara, apa itu? Di sini Efesus 4 ayat 31 yang berkata apa? Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Jadi ketika kita menyimpan dosa ini, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hal ini akan merusak hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau hubungan kita rusak dengan Tuhan, otomatis hubungan kita pun rusak dengan sesama. Maksud saya rusaknya kualitas hubungannya sudah rusak dengan sesama. Kalau kita hubungan sama Tuhan itu rusak saudara, kita membangun hubungan dengan orang lain itu pasti atas dasar apa? Kepentingan, bukan ketulusan hati. Amin. Yang kedua, kapan kita mendukakan Roh Kudus? Pertama pada waktu kita menyimpan apa? Perasaan yang terluka. Kita simpan luka itu. Yang kedua adalah kita mendukakan Roh Kudus Allah ketika kita mengucapkan perkataan kotor. Yang pertama saudara, ya coba saya mau masuk yang pertama, saya kasih penjelasan sedikit lagi tentang yang pertama. Kenapa kok Roh Kudus berduka waktu kita menyimpan kepahitan, kemarahan, saudara kebencian. Kalau saudara pernah dengar cerita tentang seorang yang bernama Robert Gedek, satu laki-laki dulu, saudara, yang menyodomi anak-anak kecil yang ditemui, lalu dia bunuh mereka. Ketika ditanya kenapa kau lakukan yang begitu sadis, itu puluhan anak, hampir 50 orang anak, saudaraku, dia bilang pada waktu saya masih remaja, saya datang dari Jawa ke Jakarta. Ya kan, saya ketemu dengan satu laki-laki dewasa. Saya dikasih makan pada waktu itu. Lalu saya diperkosa oleh laki-laki itu. Saya dendam dengan dia tapi saya tidak bisa balas. Bertahun-tahun luka ini dia simpan. Dan berubah menjadi apa? Kejahatan. Dan dia masuk penjara. Saudaraku, sampai hari ini. Udah cukup lama kasusnya. Saudara, ada banyak kasus-kasus kejahatan, entah pencurian, entah apapun itu perzinahan, apapun semua dimulai dengan apa? Karena nyimpan kepahitan dan kemarahan yang memalukan sampai ketahuan. Saudaraku Yesus, itu karena dia simpan itu. Saudara, inilah makanya Roh Kudus berduka. Kalau Roh Kudus berduka, maka Roh Kudus tidak lagi berperan dalam hidup kita. Kalau terus didukakan dia gak ada peran lagi dalam hidup kita. Jadi artinya apa saudara?
Ya udah biar kita hidup semau-maunya kita. Kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah lagi. Kita pertontonkan keanehan yang perilaku kita. Saudaraku, di hadapan banyak orang. Saudara, itulah. Jadi yang pertama jangan simpen. Katakan amin. Cepat selesaikan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah, ya kan, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Ketika kita mengucapkan perkataan apa? Kotor. Nah, coba baca di sini. Perkataan kotor ini yang saya kutip dari Efesus 4 ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor. Nah, kata kotor dalam bahasa Yunani-nya namanya sapros. Ya, sapros. Atau dalam bahasa Inggrisnya namanya apa? Rotten. Busuk. Sebenarnya busuk. Jangan ada perkataan busuk keluar dari mulutmu. Jadi mengacu kepada seperti kayak buah yang busuk. Atau ikan yang busuk, saudaraku. Ucapan yang busuk secara moral itu mencakup apa, saudaraku? Itu perkataan kutuk. Kutuk, kata-kata kutuk. Perkataan yang melebih-lebihkan itu termasuk perkataan kotor. Saudara, melebih-lebihkan. Kenyataan gini ditambah-tambah gitu. Pernyataan yang setengah benar. Saudara tahu gak pernyataan setengah benar? Iya ada tapi gak seutuhnya. Untuk supaya apa, saudara? Orang bisa mengambil kesimpulan yang salah. Ngerti, saudaraku? Pernyataan yang mengandung tipu daya. Nah, itu namanya perkataan kotor. Ya kan? Saya teringat dengan satu hamba. Saudara pasti pernah tahu satu hari seorang tuan. Dia panggil para hamba-hambanya. Karena dia mau keluar negeri. Dia berikan hamba yang satu tuh 5 talenta. Saudara, yang satu lagi 2 talenta. Yang satu lagi berapa? 1 talenta. Nah yang 5 talenta kita enggak. Dia enggak ada banyak kata-kata. Dia cuma bilang dia kerjakan lalu hasilnya jadi 10, 2 jadi 4. Saudara, ketika tuannya datang, saudara, panggil semua hamba-hambanya. Yang 5 talenta dia berkata begini, saudaraku. Ya kan? Tuhan sudah percayakan saya 5 talenta. Saya sudah kerjakan menjadi 10. Tuhan, terimalah talenta ini. Dia cuma kata-katanya seperti itu saja. Yang nomor 2 pun sama kata-katanya, saudara. Tuhan sudah percayakan saya 2. Saya sudah kerjakan jadi 4. Terimalah talenta ini. Dia cuma ngomong seperti itu. Saudaraku, dia kerjakan. Tetapi saya tuh jadi nangkep tentang perkataan kotor. Saya mau jelaskan, ini yang mendukakan Roh Kudus. Lihat saudaraku. Karena gini ya, setiap perkataan yang baik, perkataan firman yang kita ucapkan, itu akan mengaktifkan, kalau Mazmur 103 itu mengaktifkan malaikat Tuhan untuk mewujudkan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Apa yang terjadi, saudara? Maka malaikat Tuhan itu yang mendengarkan akan mewujudkan apa yang kita ucapkan. Sebaliknya, kalau kita mengucapkan kata-kata kotor keluar dari mulut kita, yang kita sudah definisinya yang namanya sopran, ya kata-kata sapros, ya sapros atau rotten, busuk. Maka yang kerja bukan malaikat Tuhan, yang kerja siapa? Iblis. Coba saudara lihat sini. Hamba yang terima 1 talenta. Saudara, ketika dia berjumpa dengan tuannya, apa perkataannya? Itu beda dengan hamba yang 5 dan 2. Kata-katanya dia apa? Saudara tahu apa? Dia bilang gini. Ya kan? Tuan, aku tahu Tuan itu manusia yang kejam. Yang 2 enggak bilang tuannya adalah yang kejam. Kejam apanya? Dia bilang, kamu mengambil, kamu menuai di tempat kamu tidak menabur. Kamu kejam. Si hamba ini ngomong tuannya saya yakin dia tidak hanya ngomong kepada tuannya. Tapi dia sudah ngomong berkali-kali kepada banyak orang. Sebagai alasan mengapa dia tidak melipat gandakan talenta yang 1 untuk jadi 2. Dia omong terus. Saudara perhatikan jawaban si Tuhan. Tuhan tidak membantah. Tuhan itu enak aja lu. Kau bilang aku kejam. Aku ini orang baik. Tahu dah. Dia gak jawab.
Dia nggak bantah. Tetapi saudara, si tuannya justru berkata, ya kan saudara, kamu sudah tahu aku kejam. Kamu sudah tahu aku menuai di tempat aku tidak menabur. Seharusnya talenta itu dikasih ke orang lain. Tapi kau nggak tahu. Oke, sekarang aku akan berlaku kejam terhadap kamu. Dia panggil saudara algojonya, lempar dia ke neraka. Saya ngerti gak sih? Katakan amin. Kalau kita tiap hari ngomong, dia ini kejam bener, bos aku kejam nian, pemimpin aku kejam nian, jahat nian, nah ini. Yang lain kayaknya biasa-biasa aja tuh. Saudara hati-hati, saudara kan jadi karyawan. Bos saudara yang baik hati, yang murah hati, yang perhatian. Kau selalu ngomong saudara kejam, nanti ada waktu Tuhan untuk membuat dia akan berlaku kejam kepada kamu saja. Tapi kepada yang lain tidak. Saya sangat ngeri sini. Ini dasar hati-hati. Ketika kita mendukan Roh Kudus, kita berikan kesempatan iblis untuk menyiksa hidup kita. Yang ketiga, kapan kita mendukakan Roh Kudus? Kita mendukakan Roh Kudus Allah ketika kita bersikap kasar terhadap orang lain. Ya, Efesus 4 ayat 32 katakan apa saudara? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bersikap kasar pada orang lain akan mendukakan Roh Kudus. Amin saudaraku. Saya teringat dengan Ruth. Ruth ini orang Moab saudara. Dia tinggal di Bethlehem pada waktu itu. Saudara perhatikan kata-katanya kepada Naomi. Dia bilang ibu, ya kan, izinkan aku untuk pergi bekerja, ya kan, di ladang, ya kan, bekerja di belakang orang yang murah hati. Dia punya sikap bahwa saya akan ketemu dengan orang-orang yang murah hati. Saya akan bertemu dengan orang-orang yang baik hati. Saudara dampaknya apa saudara? Karena dia ucapkan itu. Terus menerus, saya percaya enggak sekali, terus menerus. Aku akan ketemu dengan orang-orang semua baik kok sama aku. Maka kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Lewat orang-orang sekitarnya, dia bisa nikmati. Yang ngerti katakan amin. Sekalipun menurut hukum, saudaraku, orang yang najis salah satunya adalah perempuan pendarat, itu najis secara hukum Taurat. Saudaraku, tidak boleh sentuh daripada seorang rabi. Itu nanti najis rabi itu. Dan dia akan kena hukum. Tetapi dia yakin. Ya kan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Tuhan itu gak kejam. Walaupun hukum undang-undang mengatur bahwa dia akan dihukum kalau dia sentuh Yesus. Tetapi dia percaya, dia perkatakan terus. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia perkatakan perkataan yang baik. Sehingga yang mendengar, yaitu dia mendengar memperoleh kasih karunia. Katakan amin saudara. Apa yang terjadi saudara? Dia disembuhkan, tidak dihukum. Ini hati-hati saudara. Kita kan sering ya. Kalau orang itu tidak menurut keinginan kita, kehendak kita. Karena orang sombong itu selalu ingin semua orang itu setuju dengan dia. Dan nuruti apa mau dia. Kalau tidak, dia akan kecewa. Dia akan marah, dia simpen marah itu. Lalu dia akan ngomong kepada kejam nian kalau di atasan. Kalau yang bawah, males nian kalau bawahan dia. Saya ngerti di sini. Ini hati-hati, makanya Tuhan bilang, jangan simpen hal seperti ini. Supaya gak keluar dari mulut kita. Saya tuh udah belajar saudaraku ya. Saya belajar gini. Apa yang membuat saya tuh bisa ngomong kasar. Apa yang membuat saya tuh ngomong yang tidak benar, tidak baik. Itu semua berasal dari hati saya. Setuju gak? Amin saudara, saya teliti. Lalu bagaimana caranya saya mau berubah? Tobatlah, aku gak mau ngomong yang gak bagus-bagus. Aku mau ngomong yang bagus. Saya tiap hari berdoa dan saya tulis selalu di status. Di ini saya. Yang tiap WA sering layar itu loh. Kalau pertama kali bukan screen ya. Screen depan itu.
ayat itu. Kadang-kadang saya di WA itu ada status ya. Satu hari saya pernah bilang, baik, benar, mulia. Hati saya harus baik supaya keluar kata-kata yang baik. Hati saya harus benar supaya ada kata-kata yang benar. Hati saya harus mulia, harus kata-kata yang bisa muliakan orang, besarin orang, bukan selalu mau rendahin orang. Itu harus ada keputusan dari kita, dari saya, dari saudara. Kita harus putuskan kalau kita mau rubah. Lalu harus ada doa yang terus menerus. Aku mau punya hati yang baik supaya keluar kata-kata yang baik. Aku mau punya hati yang benar di hadapan Tuhan supaya keluar kata-kata yang benar. Aku punya hati yang mulia supaya perkataanku selalu bisa memuliakan Tuhan, memuliakan orang. Bukan cuma memuliakan diri sendiri. Yang ngerti katakan amin. Nah itu mulai dari hati. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Dari hati. Kita belajar untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Itu caranya salah satu seperti itu. Nah sekarang kapan kita menyenangkan hati Tuhan, hati Roh Kudus? Kapan saatnya? Kita sudah tahu kita mendukakan Roh Kudus pada waktu kita simpan perasaan terluka. Waktu kita mengucapkan kata-kata apa? Busuk. Ya, perkataan kotor. Ya saudara, ya kan? Kita bersikap kasar pada orang lain. Ya tidak lembut. Ya kapan kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah ya kan kita bisa menyenangkan hati Tuhan ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Seperti tadi saya udah jelasin. Setelah saya ambil gini, karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi bukan kata-kata saya yang saya harus robah. Tapi hati saya yang harus saya robah. Katakan amin saudara. Kalau kita simpan firman, maka otomatis firman memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengubah kita. Dan mencegah kita untuk melakukan perbuatan dosa dan kejahatan. Mari kita baca Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 11. Katakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi artinya apa saudara? Jadi firman yang kita simpan di hati kita memiliki kuasa untuk mencegah kita melakukan perbuatan apa? Dosa. Ketika kita nggak ada firman, kalau firman cuma didengar sampai telinga, sampai pikiran, ya kan hanya untuk bahan perdebatan, menganalisa, memikir-mikir, dan itu nggak ada. Tapi ini harus sampai ke dalam hati. Hati itu kayak gini saudara. Saya mau jelaskan saudara gini. Pengertiannya firman itu masuk ke dalam hati itu. Hati itu juga sebenarnya pikiran yang paling dalam gitu loh. Contoh. Waktu saya masih SD. Saya tuh diajarin tentang berhitung ya. Waktu itu berhitung lah istilahnya ya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3 dan lain sebagainya. Nah itu tuh saudara tuh saya tuh harus bukan cuman sampai 1 tambah 1, 2 sampai di mulut doang. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 3 sama dengan 6 segala macam. Lalu kekali-kali. Enggak cuma bisa ngomong. Tapi itu harus disimpan itu perkalian itu. Sampai kemana? Ke lubuk hati. Kalau perkalian itu saudara enggak tersimpan atau hitungan atau pembagian enggak tersimpan dalam lubuk hati saya. Maka saya nggak akan pernah bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Caranya tersimpan tuh gimana? Sudah tahu enggak bagaimana caranya? Ketika saya bangun, saya lagi tidur. Lalu ada orang bangunin. Pak, pukul. Hei, Sabta, 2 tambah 2 berapa? Saya tuh udah nggak usah terlalu lama mikirnya, 4. Ngerti gak? Refleksnya 4 langsung. Jadi kalau bisa kita ada apa-apa, kena apa-apa. Langsung Yesus tolong aku. Karena di dalam hati kita adalah, udah tersimpan nih. Yesuslah juru selamat. Yesuslah perlindungan saya. Yesuslah penolong saya. Yesuslah penyembuh saya. Katakan amin saudara. Udah tersimpan itu. Kalau ada apa-apa, kenapa? Buat hampir keseret Tuhan Yesus. Darah Yesus. Karena
Darah Yesus itu kita tahu darah Yesus punya kuasa untuk melindungi, memelihara, dan melipat gandakan. Saya bilang, darah Yesus. Terus, nah ini penting. Di mana ada firman di hati kita simpan, di situ pasti akan ada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di mana ada firman. Jadi kalau kita tidak ingin mendukakan Roh Kudus, tetapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita harus menyimpan kebenaran firman di lubuk hati kita. Katakan amin. Seperti contoh, kita simpan firman ya. Saya akan bacakan kepada ibu bapak, saudara. Ini misalnya saudara sudah dapetin firman dan tahu firman ini. Misalnya ya, saya akan bacakan ya kan. Saya bacakan nih ayatnya saudara ya. Nih ya kan. Efesus 4 ayat 22 saya bacakan buat kita semua ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus meninggalkan apa? Menanggalkan apa? Manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus diperbarui apa saudara kita? Apanya kita saudara? Yaitu roh dan pikiran. Nah setelah itu Alkitab ini nasihatkan kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Sudah jadi Kristen. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25. Apa yang harus kita tanggalkan? Apa yang harus kita kenakan? Coba lihat Efesus 4 ayat 25. Karena itu apa? Buanglah dusta. Itu yang pertama sebagai orang Kristen. Pelajaran pertama sebagai orang Kristen adalah kita harus lulus dalam pelajaran tidak berdusta lagi. Tapi berkata benar. Katakan amin saudara. Janganlah buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama ini pastikan. Bahwa kita sudah bisa menaklukkan yang namanya dosa, perbuatan dusta. Itu yang pertama kita tanggal. Tapi kita kenakan supaya berkata yang benar. Nah kalau saudara sudah dapetin firman ini tersimpan nih. Firman ini tersimpan dalam hati saya. Kita nih. Waktu kita berdusta. Apa yang terjadi? Roh Kudus akan bicara. Karena ada firman. Maka Roh Kudus akan bicara. Sabta kamu sudah berdusta. Kamu sudah bohong. Kamu tuh berbicara tidak benar. Itu setengah benar. Itu melebih-lebihkan. Itu timbul muslihat. Hati-hati. Tobat. Ayo kembali. Oh Tuhan ampuni aku ya. Aku sudah berdosa tadi. Ampuni. Berikan aku anugerah untuk bisa berkata benar. Yang ngerti katakan amin. Simpan. Terus apa lagi saudara setelah buang dosa? Apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Intinya adalah marah boleh. Tapi marah tuh dekat dengan dosa. Sebaiknya gak usah marah. Sabar aja. Katakan amin. Karena kalau kamu marah tidak dosa. Yesus juga pernah marah. Tapi ya Yesus. Kalau kita marah biasanya itu udah dekat dengan dosa. Dan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara. Lalu ayat 28 dikatakan. Orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik. Dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Katakan amin saudara. Yang mencuri. Jangan mencuri lagi. Tapi dia kerja. Supaya dia dapat uang. Lalu uang itu untuk dia pakai sendiri. Dan untuk bisa dibagikan. Mengganti. Dari suka mencuri menjadi suka memberi. Suka berkorban. Kalau kita sudah simpan firman ini. Ketika kita mencuri. Pasti Roh Kudus berbicara. Katakan amin saudara. Kalau saudara simpan, kalau kamu marah, jangan buat dosa. Ketika kita marah, pasti Roh Kudus bicara. Sabta kau marah ya. Apa mau terus marah? Kamu dukakan Roh Kudus. Terus marah lagi. Terus dukakan Roh Kudus lagi. Kamu beri kesempatan buat iblis. Jadi
Saudara, Daud dia tulis, aku mau simpan firman. Ya, supaya aku jangan berdosa di hadapan-Mu. Katakan amin. Karena semakin banyak firman yang kita simpan. Jadi kita jangan terkejut saudara dengan orang Kristen yang sudah lama, sudah senior Kristen bahkan melayani. Dia jatuh dalam dosa, itu jangan heran. Dia coba lama di gereja, dia cuma senior. Tapi dia tidak nyimpen firman. Kalau nyimpen firman, firman itu yang akan berkuasa untuk apa? Berbicara. Katakan amin. Karena kita gak bisa saudara, itu tidak berbuat dosa itu gak bisa. Kita tuh gak bisa kalau gak berbuat salah. Kita tuh gak bisa kalau gak berbuat jahat. Kita tuh gak bisa kalau gak sombong. Kenapa? Daging. Tapi kalau kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup damai dengan semua orang. Itu kan ada firman di hati kita. Katakan amin. Dan Roh Kudus yang memampukan kita. Nah disitulah saudara pentingnya firman. Simpen dan komit. Ambil keputusan. Aku lakukan. Sudah dapat saudara poinnya sini? Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua, saudara, yaitu apa? Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita selalu apa? Memeriksa dan menguji hati kita dengan apa? Firman Tuhan. Selalu tiap hari ada renungan. Ya kan? Ya, Daud selalu berdoa agar dibenarkan oleh Tuhan. Caranya gimana saudara? Bukan merasa benar, tapi dibenarkan, disucikan. Saudara, caranya gimana? Saudaraku, ya. Daud berdoa kepada Tuhan. Daud memohon Tuhan, periksa, uji aku. Dia berkata apa? Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Allah kami sembah. Ya saudara, kita harus periksa, uji hati kita dengan segala apa? Kewaspadaan. Kita tanya, apa ada akar pahit gak ya aku ya? Apa ada kekecewaan gak ya? Ada kebencian gak ya? Atau ada dosa, ada kenajisan di hati aku. Ya, kenapa saudara? Yang menyebabkan hilangnya kepekaan roh kita. Kalau nggak pernah diuji saudara, itu hilang peka. Daud dia tuliskan tadi nyanyian ini, Mazmur 26 ayat 2 dan 5. Kita baca yuk sama-sama. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Pak Niko nih ambil nyanyian ini dari Mazmur 26 yang tadi kita nyanyi. Itu karangan ya Pak Niko ya. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu. Aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan apa? Penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Jadi tujuan kita memeriksa dan menguji hati supaya kita bisa hidup dengan apa? Hati nurani yang murni di hadapan Tuhan
dan di hadapan manusia. Katakan amin saudara. Ya, saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Ya kalau menyenangkan hati Tuhan itu bahagia saudara. Ada sukacita pasti. Ya, yang ketiga adalah kita bisa menyenangkan hati Tuhan ketika kita menggunakan perkataan yang apa? Yang baik sehingga mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, beginilah saudara, ini ada apa namanya? Ada dua jenis orang dengan dua jenis perkataan. Yang dimana dua perkataan ini tuh bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi ada beberapa orang, ya, dia berani mengatakan kebenaran, tapi tanpa kasih. Yang lain, ya kan, mengucapkan kata-kata manis tanpa kebenaran. Ini dua pertanyaan ini itu akan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mau menunjukkan kesalahan, menyatakan kebenaran, harus dibungkus dengan apa? Kasih. Maksudnya kasih itu untuk membawa dia mendapatkan kasih karunia Allah. Supaya dia mendapatkan apa? Pengampunan dan keselamatan. Katakan amin saudara. Intinya itu. Bukan menyatakan kebenaran dengan kasar. Hanya untuk menuduh dia. Bukan. Supaya dia bisa beroleh pengampunan. Katakan amin saudara. Kita harus dalam posisi bukan orang yang punya hak menghakimi orang itu. Kita tidak punya hak untuk menghakimi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita harus bawa orang ini kepada apa? Pertobatan dan keselamatan. Katakan itu. Tetapi ada orang-orang benar, ya kan, ngomongnya manis, tapi nggak ada kebenaran gitu loh cuman. Ya kamu nggak apa-apa tuh. Itu kan cuma kecil aja. Tidak ada masalah, semua orang juga melakukan kok. Bahkan dia lebih besar, lebih jahat lagi. Kamu mah nggak apa-apa. Ini orang membawa kita supaya kita terbuang ke neraka. Ya kan ada kan? Kalau seorang sahabat, dia berani memukul kita. Tetapi seorang lawan dia kecup saudara ke pipi kita. Ya kan? Nah ini yang paling penting. Makanya kan kalau ibu, saya sudah sering bicara gitu kan. Kita suami istri ini yang paling penting. Kadang suami tidak berani ngomong sama istri. Dia ngomong tapi dengan dibungkus dengan kasih yang menyadarkan bahwa kalau ini terus ini bahaya loh. Kita hancur bareng. Atau istri harus berani bicara sama suami. Dalam kerangka tentang supaya sama-sama mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi kita bisa menyenangkan hati Tuhan ketika kita mengatakan kebenaran dengan baik. Sehingga mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Nah yang terakhir saudara ya. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan ketika kita melibatkan Roh Kudus. Ya di dalam doa-doa kita. Ya Yudas 1 ayat 20 katakan apa? Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi saudara libatkan Roh Kudus dalam doa kita. Saudaraku, ya, libatkan Roh Kudus dalam doa kita. Roma 8 ayat 26 dan 27 ini jelas, ya, menjelaskan kepada kita. Kita baca yuk sama-sama. Roma 8 ayat 26 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kalau kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Jika kita berusaha untuk bersuka cita senantiasa oleh Roh Kudus. Saya percaya kita sedang menyenangkan hati Roh Kudus. Menyenangkan hati Tuhan. Saudara menyenangkan hati Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Menjelang hari penyelamatan ini. Saudara Tuhan mau datang kedua kali. Saya percaya Tuhan mau kita semuanya diselamatkan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan
ku mau menyenangkan. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hati, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, terima kasih. Tiap kali kami ya Tuhan makan perjamuan kudus, kami lihat salib Tuhan. Salib Yesus. Ada darah yang dialirkan. Ada darah yang dicurahkan untuk menebus dosaku. Untuk membebaskan aku, kami semua dari hukuman dosa, hukuman kekal. Kami bisa melihat betapa kami kagum dengan pengampunan. Tuhan, ampuni kami, ampuni gerejamu, ampuni bangsa kami, ampuni kota kami. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Sucikan sampai ke hati nurani kami. Bersih ya Tuhan dengan kuasa darah. Biarlah ya Tuhan kami tidak mau mendukakan Kau. Mungkin ada di antara saudara yang menyimpan perasaan terluka, kepahitan, kemarahan, kegeraman, fitnah, bahkan kejahatan. Akui di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan perjamuan kudus, ada ganjalan dengan seorang. Ampuni dia. Mungkin perkataan kita perkataan yang busuk. Selalu bicara tentang jelek orang, kejamnya orang, jahatnya orang. Biarlah hari ini aku mau bertobat. Kami mau bertobat ya Tuhan. Mungkin kita selalu bersikap kasar. Sehingga mendukakan Roh Kudus. Hilang sukacita kita. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Biarlah kami mau menyimpan firman-Mu Tuhan. Mau menyimpan firman. Biarlah perkataan kami perkataan yang baik. Yang mengandung kasih karunia. Kami mau melibatkan Engkau dalam setiap doa-doa kami ya Roh Kudus. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berdoa bungkus anak-anakmu semua dengan kuasa darah-Mu. Biar malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.